Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video saya part 3. Nah, di video part 3 ini saya akan membahas sedikit tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Kota Ternate di era digital. Sebelum itu, mari kita ketahui optimalisasi infrastruktur di era digital secara umum. Yang pertama ada digitalisasi layanan. Mobile banking dan internet banking mempermudah akses pelanggan terhadap layanan syariah. Penerapan di teknologi fintech syariah mendukung layanan seperti crowdfunding berbasis syariah, digital zakat, dan wakaf. Yang kedua ada infrastruktur teknologi, cloud computing, penyimpanan data yang aman dan efisien, artificial intelligence atau AI, memberikan analisis prediktif, manajemen risiko, dan personalisasi layanan sesuai kebutuhan nasabah. Yang ketiga ada keamanan data atau cyber security, melindungi data nasabah dari ancaman kejahatan digital. Mengimplementasikan teknologi enskripsi yang sesuai dengan standar syariah. Yang keempat ada kolaborasi dan inovasi. Kerjasama dengan fintech syariah untuk memperluas jangkauan pasar, inovasi produk, penawaran produk syariah yang relevan dengan kebutuhan digital, seperti e-wallet syariah. Tren dan peluang digitalisasi dalam perbankan syariah. Ekspansi pasar, teknologi digital memungkinkan bank syariah menjangkau layanan terpencil melalui layanan online tanpa memerlukan cabang fisik. Layanan personalisasi. Dengan AI, bank dapat menawarkan layanan berbasis preferensi nasabah seperti program investasi halal sesuai kebutuhan individu. Ekosistem digital syariah. Munculnya ekosistem layanan berbasis syariah yang mengintegrasikan perbankan dengan kebutuhan sosial seperti wakaf, sedekah, dan pembiayaan usaha mikro. Tantangan dalam digitalisasi kepatuhan syariah terhadap teknologi baru. Memastikan bahwa teknologi seperti blockchain, AI, dan big data diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, misalnya transaksi spekulatif dan gharar. Keamanan dan privasi data. Data nasabah harus dikelola dengan transparansi dan melindungi maksimalisasi, mengingat tingginya risiko serangan cyber. Kesenjangan digital. Tidak semua nasabah memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital, terutama di daerah yang literasi digitalnya rendah. Nah, dengan munculnya pertanyaan bagaimana bank syariah dapat memastikan literasi digital di kalangan nasabah yang kurang akrab dengan teknologi. Jadi, untuk memastikan literasi digital di kalangan nasabah yang kurang akrab dengan teknologi, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah seperti program edukasi dan pelatihan. Workshop literasi digital syariah mengadakan pelatihan di cabang-cabang bank atau komunitas lokal untuk mengenalkan layanan digital dan cara penggunaannya. Pendekatan kolaboratif. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pesantren, atau organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi literasi digital berbasis syariah. Video edukasi interaktif. Menyediakan tutorial sederhana melalui media sosial atau aplikasi bank untuk membantu nasabah memahami langkah-langkah transaksi. Penguatan hubungan dengan nasabah. Program edukasi berbasis agen memperdayakan agen bank syariah untuk memberikan edukasi langsung ke komunitas terutama di daerah pedesaan. Demo praktis di cabang. Menyediakan sesi khusus di cabang untuk mendemonstrasikan layanan digital kepada nasabah yang datang. Penjelasan personal memberikan pelayanan personal di awal untuk membantu nasabah mengakses dan memahami layanan berbasis teknologi. Insentif untuk meningkatkan partisipasi. Bonus penggunaan awal. Memberikan insentif seperti diskon atau point reward untuk nasabah yang memulai menggunakan aplikasi bank syariah. Promosi pada produk syariah digital misalnya memberikan keuntungan tambahan bagi masyarakat yang membayar zakat atau wakaf melalui platform digital. Pemanfaatan media sosial kampanye literasi digital. Menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok untuk menyampaikan konten edukasi dan format yang menarik. Nah, untuk optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Kota Ternate di era digital memerlukan pendekatan strategis yang mencangkup pengembangan teknologi, penguatan jaringan layanan, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Terdapat beberapa poin utama yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi digital. Yang pertama, ada pengembangan infrastruktur digital. Peningkatan konektivitas internet, memastikan akses internet
yang cepat dan stabil, terutama di wilayah terpencil di Kota Ternate. Guna mendukung layanan perbankan digital, untuk mengimplementasikan teknologi modern, yaitu mengadopsi teknologi seperti cloud computing, blockchain, dan big data analytics untuk memperkuat sistem perbankan syariah. Pada platform digital, pengembangan aplikasi perbankan syariah yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada peningkatan jaringan layanan. Ekspansi unit layanan, menambah jumlah unit ATM syariah, dan layanan cabang digital di lokasi yang strategis. Kolaborasi dengan fintech syariah, bermitra dengan perusahaan teknologi keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan. Sistem pembayaran digital mendorong penggunaan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sebagai alat pembayaran digital berbasis syariah. Yang ketiga, ada peningkatan literasi dan edukasi digital. Edukasi masyarakat mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kemanfaatan dan cara penggunaan layanan perbankan digital syariah. Program inklusivitas keuangan memberikan edukasi mengenai pentingnya tabungan, pembiayaan, dan investasi berbasis syariah bagi masyarakat di semua kalangan. Yang keempat, ada peningkatan keamanan dan kepatuhan syariah. Keamanan cyber memastikan sistem perbankan digital memiliki potensi tinggi terhadap ancaman cyber. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjamin bahwa semua inovasi digital tetap mematuhi hukum syariah dengan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima, ada kolaborasi dengan pemerintah dan regulator. Sinergi dengan pemerintah lokal, bekerjasama dengan pemerintahan Kota Ternate untuk menyediakan infrastruktur pendukung seperti pusat data lokal dan fasilitas publik berbasis digital. Kebijakan dan regulasi memasukkan kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah digital seperti insentif pajak atau subsidi infrastruktur. Dampak positif. Nah, efisiensi operasional teknologi digital dapat menekankan biaya operasional dengan mempercepat transaksi. Inklusi keuangan meningkatkan akses masyarakat Ternate terhadap layanan perbankan syariah. Peningkatan kepercayaan memberikan layanan yang transparan, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk tantangannya, hambatan teknologi. Infrastruktur teknologi yang belum merata di wilayah Ternate, tingkat literasi digital yang rendah, perlu waktu dan usaha untuk mengedukasi masyarakat. Keamanan digital, ancaman serangan cyber yang perlu diantisipasi dengan teknologi mutakhir. Optimalisasi infrastruktur ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, institut perbankan syariah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan di era digital. Kesimpulan dari optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Kota Ternate di era digital adalah yang pertama, transformasi digital sebagai kunci utama. Perbankan syariah perlu mengadopsi teknologi modern yang meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi melalui platform dan aplikasi berbasis syariah menjadi langkah yang strategis. Yang kedua, ada penguatan infrastruktur dan jaringan. Akses internet yang stabil, pengembangan layanan digital, serta kolaborasi dengan fintech syariah yang memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di Kota Ternate. Yang ketiga, ada edukasi dan literasi digital. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi perbankan syariah sangat penting untuk memastikan layanan digital dapat digunakan secara optimal dan transparan dan tepat sasaran. Yang keempat, ada keamanan dan kepatuhan syariah. Sistem perbankan digital yang mematuhi standar keamanan tinggi sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kelima, ada kolaborasi multi pihak. Sinergi antara pemerintah, regulator, dan institusi perbankan syariah diperlukan untuk menciptakan ekosistem perbankan digital yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Ternate. Dengan optimalisasi yang tepat, perbankan syariah di Kota Ternate dapat meningkatkan daya saing, memberikan layanan yang lebih kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di era digital. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait optimalisasi infrastruktur dan industri perbankan syariah khususnya pada era digital di Kota Ternate.